Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mencoba untuk melanjutkan setelah kita merekam presentasi ya, yang kita capture menggunakan Camtasia berikut dengan video penjelasannya. Ya, setelah kita selesai, ya, sesudah kita tekan F10 tanda rekaman atau tanda mengcapture layar kita dengan Camtasia selesai, maka kita akan dihadapkan pada tampilan layar semacam ini. Ini adalah tampilan aplikasi Camtasia versi 8 ya. Jadi di sini ada beberapa track. Ini yang membedakan antara Camtasia 7 dengan Camtasia 8. Kalau Camtasia 7 itu tracknya terbatas. Kalau di Camtasia 8 kita nanti bisa bermain di banyak track. Ya, ada track 1, track 2, track 3, track 4 dan seterusnya. Nah, karena tadi kita melakukan perekaman video dari layar dan juga dengan webcam ya, yang mengambil gambar kita pada saat presentasi, maka nanti kita akan mendapatkan track video presentasi dan juga track video dari webcam yang ada di laptop ya. Kita bisa menggunakan webcam, kita juga bisa menggunakan handphone ya. Sebenarnya kalau mau bagus ya, kita bisa menggunakan handphone yang terpasang di depan kita, sehingga resolusinya juga lebih bagus dibandingkan dengan webcam yang bawaan dari laptop. Ya, itu akan lebih repot, tetapi hasilnya mungkin akan lebih bagus. Kemudian background ya, background yang ada di belakang kita itu juga alangkah lebih baik kita menggunakan benar-benar layar hijau ya, atau green screen yang memungkinkan nanti kita bisa edit. Nah, kebetulan tembok di rumah saya warnanya hijau, jadi saya menggunakan tembok tersebut untuk green screen-nya, layar backdrop hijaunya ya, sehingga nanti mungkin akan berbeda jika menggunakan backdrop yang baik ya. Kita perhatikan di sini ya, yang paling atas ini track 4 adalah video saya. Jadi kalau ini aktif, saya bisa membesarkan atau mengecilkan ya. Tinggal kita drag saja. Ingat, dragnya dari ujung diagonalnya ya. Nah, kemudian track yang ketiga ini adalah track audio system, kita abaikan. Kemudian track audio di track kedua, kita bisa mengeraskan ya, sebenarnya ada software VLC open juga. Kita bisa mengeraskan ini ya, secara aplikasi di Camtasia memberikan fasilitas untuk meninggikan ya amplitudo dari suara kita, sehingga kita kalau suaranya memang terlalu kecil kita bisa naikkan ya, tinggal di drag ya ke atas ke bawah, itu kelebihannya. Kemudian track pertama adalah rekaman yang diambil dari capture layar kita ya. Itu beberapa track ya. Saya akan mencoba langsung mengedit yang kita butuhkan. Oh iya, ada semacam penanda di atas ya. Kalau di MS Word itu semacam penggarisnya. Ini untuk mengatur atau memperlihatkan track-track yang sudah kita ambil ya dalam tutorial yang kemarin, yang sebelumnya sudah pernah saya berikan. Ya, di sini kita bisa ambil dari sini juga bisa, dari atas ya, dari layar navigasinya. Oke. Ya. Ini memori laptop saya memang tidak terlalu tinggi, jadi sebenarnya untuk kebutuhan editing video, ngerender dan lain sebagainya memang diusahakan VGA-nya bagus, RAM-nya juga relatif lebih tinggi ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita pengen memotong video ya, kita tinggal memilih mana yang akan dipotong. Ya, misalkan track ini terlalu panjang, taruhlah ini 24 menit misalkan atau 28 menit. Kita mau bagi dua, karena kalau di video yang kita share di YouTube itu kadang-kadang kalau terlalu panjang anak-anak juga menontonnya malas ya, menontonnya mungkin tidak terlalu menarik, sehingga akan lebih baik jika kita potong jadi dua. Nah, caranya bagaimana? Misalkan kita cukupkan sampai di sini misalkan, maka yang belakang kita tarik yang warna merah ini ke belakang ya, ke belakang sampai di ujung video ya. Maaf, ini ya yang merah ya.
Nah, setelah itu kita delete. Ya, kita delete sehingga video kita nanti akan tersisa yang di depan saja. Ya, seperti itu. Ya, saya kembalikan lagi. Ya, saya menggunakan Ctrl Z. Ya, samalah dengan MS Word. Kalau kita ingin ngambil yang di depannya, ya kita tinggal tarik yang di depan. Yang merahnya tadi dibawa ke depan. Nah, yang terarsir ini nanti kita bisa potong. Kita delete. Ya, ya jadi dia hilang. Ya, seperti itu. Ya, kita bisa menarik. Kalau misalkan, oh ya ada satu hal, terkadang kalau spesifikasi laptop kita tidak terlalu bagus, kita akan mengalami kendala kalau misalkan video dan capture layar itu diambil bersamaan ya menggunakan webcam dan rekam layar. Biasanya akan terjadi selisih waktu antara video dan suara. Ya, ya akan muncul selisih. Memang sedikit tapi menjadi tidak nyaman. Jadi kalau spek laptop kita tidak terlalu tinggi, kita bisa rekam layar menggunakan laptop, kemudian untuk video presenternya dan audionya kita ambil dari handphone atau dari perangkat yang lain. Ya, itu kalau misalkan mau dicoba. Baik, kita akan mencoba. Ya, saya hanya memberikan sedikit petunjuk, nanti kita bisa explore lebih lanjut. Saya kembalikan lagi. Ya. Ini menu ini plus min ini untuk memperbesar atau memperkecil sehingga durasi waktunya akan kelihatan lebih detail ya atau tidak ya. Semakin besar itu berarti jarak antar waktunya akan kelihatan lebih mudah untuk diedit. Baik, saya ambil fitur yang paling umum. Kita akan menghilangkan layar hijau yang ada di belakang saya ya. Di sini ada layar hijau. Caranya bagaimana? Pastikan kita pilih track yang ada video kita ya. Jangan salah ambil. Nah, di sini kita bisa geser-geser, ya, tergantung kita mau letakkan di mana. Untuk misalkan di sini kita lihat ruang kita, ya wajah kita ini terlalu kecil dengan frame-nya, maka kita bisa kurangi. Kita bisa klik ini crop ya, kita kurangi. Ya, oke, seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba hilangkan warna hijaunya. Caranya adalah ya, kita tekan more. Kemudian di sini ada visual effect. Ya, kemudian di sini ada remove color ya. Remove color. Kita tinggal klik, tahan, kita bawa ke track 4 ya, track tempat video presentasi kita. Ya, setelah itu nanti di sebelah kanan panel itu akan muncul color ya. Kita klik colornya, di sini defaultnya adalah warna hijau ya. Kita klik ya. Untuk menyamakan dengan dinding saya ambil tanda ini, simbol kayak pipet ini ya. Ini lazim di editing image ya, dipakai untuk mengambil sampel warna. Pipet ini dipakai untuk mengambil sampel warna nanti untuk digunakan. Nah, saya akan ambil sampel warna yang ada di belakang saya atau di tembok saya. Oke, nah seperti ini. Itu artinya ada gradasi yang memang tidak terlalu bagus. Ya, saya undo lagi, saya ulangi lagi. Kita klik gambar pipet ini, saya ambil yang kira-kira hijaunya dominan. Ya, seperti ini. Ya, ini kita nanti tinggal mainkan toleransi ya untuk mengurangi atau menambah. Ya, oke ya. Cukuplah ya karena memang saya menggunakan layar yang tidak hijau ya. Ada gradasinya dan itu akan merepotkan. Ya, seperti itu ya. Di sini masih ada muncul hijaunya. Ya, nanti kita crop aja lah ya. Kita crop sedikit. Coba saya crop lagi. Ya, oke. Ya, seperti itu ya. Kalau kita running, kita lihat video berisi tentang presentasi menggunakan PowerPoint yang di dalamnya juga ada video dari kita sebagai narasumber. Ya, jadi video kita nanti akan transparan. Nah, kita mau membesarkan atau mengecilkan itu suka-suka kita.
Nah, sampai ke mau menambahkan teks dan lain sebagainya nanti kita bisa lakukan ya. Di sini ada beberapa fitur, ada beberapa menu ya. Misalkan kita mau menambahkan teks ya, kita tinggal klik di sini. Ya, misalkan ya kita taruh di depan misalkan. Ya, ya ini masih ya oke. Oke, seperti itu. Mungkin tidak kelihatan, saya perbesar. Ya, kita taruh di depan. Ya. Kemudian karena kita desainnya atau skenarionya ada teks di awal, maka video-video yang lain ya kita tekan shift, kita klik semua tracknya, nanti kita geser. Ya, kita geser ke kanan sampai ada penanda menunjukkan bahwa ini adalah batas antara track teksnya tadi.